Allah sanggup melakukan segala perkara. Dunia dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dunia dan selamanya kuasanya tak berubah. Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Sapaan Rohani Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Kami menghadirkan sapaan untuk Anda setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berbagi kasih dan peduli akan karya BPN PKKI selama ini. Terima kasih atas donasi Anda melalui rekening kami. Sungguh kita semua bersyukur karena kasih karunia Tuhan mengalir atas hidup kita. Bersama dengan kami dari BPN PKKI, mari terus menimba aliran kasih dari Sang Sumber Kasih lewat acara-acara yang akan kami selenggarakan. Jika Anda tergerak untuk mendukung karya kami dalam era saat ini, Anda dapat menyalurkannya pada nomor rekening yang akan ditayangkan nanti. Seperti Allah yang selalu sanggup melakukan segala perkara, itu juga yang akan menyelesaikan perkara Anda dan saya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dunia dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dunia dan selamanya kuasanya tak berubah. Saya tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah dibudi dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan hari ini jika kami bisa ada di sini, berkumpul untuk mendengarkan sapaan-Mu melalui setiap pujian dan firman hari ini. Kami menyadari bahwa itu semua karena cinta-Mu kepada kami masing-masing. Kami juga mau bersyukur atas setiap keadaan yang terjadi pada kami hari ini. Walaupun mungkin sebagian dari kami masih mengalami pergumulan hari ini, tapi kami mau tetap bersyukur kepada-Mu dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Gembala kami. Kami juga mau percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami tidak akan pernah berkekurangan dan hidup kami akan selalu penuh dengan sukacita, sebab Engkau Tuhan Gembala kami. Padang yang
Engkau yang menuntun kami untuk berjalan dalam setiap iman dan perbuatan. Mampukan kami Tuhan untuk menangkap kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan berjalan di dalam terang-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu saat ini. Serta membawa firman kami Bapak Hans Sebastian, agar apapun yang Ia wartakan saat ini seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di dalam acara Sapaan Rohani. Saya Ferdinandus Hans Sebastian dari BPK Keuskupan Malang. Malam hari ini, permenungan kita masih berbicara tentang iman. Dan judul permenungan kita pada malam hari ini adalah Trust and Action. Percaya dan bertindak. Berbicara tentang iman, sebagai umat Katolik, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus artinya kita percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Juru Selamat kita. Apakah percaya dan yakin saja sudah cukup? Bapak Ibu, ternyata beriman itu tidak cukup hanya dengan percaya saja. Karena beriman itu juga menuntut suatu tindakan. Jadi kalau kita percaya, itu artinya kita pasif. Selain pasif, ternyata beriman itu menuntut tindakan aktif dari kita. Tindakan aktif kita apa? Kita harus juga berani mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Apa bedanya antara percaya kepada Tuhan dengan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Untuk menggambarkan hal ini, saya akan ceritakan satu cerita singkat. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini, tetapi baiklah malam hari ini kita ulangi lagi sebentar. Cerita ini adalah cerita tentang seorang pemain akrobat. Dan pemain akrobat ini punya keahlian berjalan di atas seutas tali. Jadi ketika seutas tali itu diletakkan di ketinggian tertentu 10 meter misalnya, dan kemudian direntangkan dengan jarak 20 meter misalnya, maka pemain akrobat ini dia punya keahlian bisa berjalan di atas seutas tali itu dengan selamat. Suatu ketika, sebelum memulai pertunjukan,
pemain akrobat ini bertanya kepada para penonton yang hadir di tempat itu. Dia bertanya, Bapak Ibu, apakah Anda percaya bahwa saya bisa menyeberangi tali ini dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya dengan selamat? Semua penonton yang hadir di situ menjawab, oh, kami percaya. Dan kemudian pemain akrobat ini mulai berjalan di atas tali tersebut, dan benar, dia sampai di ujung yang satunya dengan selamat. Ketika sampai di ujung yang satunya dengan selamat, kembali dia bertanya kepada para penonton yang hadir. Bapak Ibu, sekarang saya akan kembali ke ujung sana. Namun kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan menggendong seseorang dan kemudian akan berjalan melewati tali ini dan tiba di sana dengan selamat. Apakah Anda percaya saya bisa melakukannya? Kembali penonton di sana menjawab, ya, kami percaya. Dan kemudian pemain akrobat ini berkata seperti ini. Nah, Bapak Ibu, karena Anda sudah percaya, maka mari saya undang salah seorang dari Anda untuk ke sini, akan saya gendong, dan kemudian kita akan menyeberang bersama-sama. Apa yang terjadi? Semua penonton itu diam. Tidak ada seorang pun yang menjawab, dan tidak ada seorang pun yang berani memenuhi ajakan dari pemain akrobat ini. Itulah gambaran bagaimana perbedaan antara percaya dengan berani mempercayakan diri. Kita mungkin bisa bilang percaya pada Tuhan, tapi beranikah kita mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan? Malam hari ini kita juga mau berbicara tentang salah seorang tokoh di dalam kitab suci, yaitu Abraham. Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar kisah tentang Abraham, mungkin sudah banyak dan berkali-kali mendengarnya. Tetapi baiklah malam hari ini kita kembali juga mengulas tentang perjalanan iman Abraham. Kita tahu di kitab Kejadian, Allah menyuruh Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya, negeri leluhurnya. Padahal di negeri tersebut Abraham sudah hidup dengan mapan. Mungkin dia punya banyak teman di sana, usahanya sudah maju, punya banyak kerabat di sana, dan punya banyak materi di sana. Ketika kemudian Tuhan perintahkan Abraham untuk meninggalkan negeri itu, untuk pergi ke suatu tempat yang lain, tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, maka berarti Abraham harus meninggalkan semua kemapanannya. Harus meninggalkan teman-temannya, mungkin kerabatnya, usahanya, materinya. Semuanya itu harus dia tinggalkan untuk pergi ke suatu tempat yang bahkan Abraham sendiri belum tahu tempat itu ada di mana. Karena Tuhan belum memberitahu Abraham tempat itu ada di mana. Tuhan hanya menjanjikan kepada Abraham, pergilah ke suatu tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Dan apa reaksi Abraham? Abraham tidak banyak melontarkan pertanyaan, Abraham tidak komplain, dia berkemas-kemas, dan kemudian dia pergi meninggalkan negeri leluhurnya menuruti kehendak Tuhan. Mari kita refleksikan peristiwa ini ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya percaya di dalam masa pandemi ini, banyak orang-orang, mungkin kita termasuk juga di antaranya, yang merasakan bahwa kemapanan kita hilang. Zona nyaman kita hilang akibat pandemi ini. Tetapi ketika zona nyaman dan kemapanan kita hilang, beranikah kita tetap percaya kepada Tuhan? Beranikah kita seperti Abraham yang tetap melakukan kehendak Tuhan? Itu satu cerita tentang Abraham. Dan kemudian kita lanjutkan dengan pergumulan Abraham berikutnya. Cerita yang lain tentang Abraham kita tahu, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan putranya, yaitu Ishak. Allah meminta Ishak ini dikurbankan di atas sebuah gunung. Dan lagi-lagi Abraham menghadapi persoalan pelik, pergumulan di dalam hidupnya. Kita tidak pernah tahu perasaan Abraham pada saat itu. Abraham mungkin sedih, mungkin galau, mungkin kecewa, dan mungkin bisa saja marah terhadap Tuhan. Kita tidak pernah tahu perasaan Abraham karena itu memang tidak pernah tertulis di dalam kitab suci. Tetapi yang kita jelas tahu dengan pasti adalah Abraham tidak ragu untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu. Abraham sangat percaya kepada Tuhan.
Bahkan kepercayaan Abraham ini, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 5, dari situ kita tahu bahwa Abraham ini punya kepercayaan yang amat dan sangat tinggi kepada Tuhan. Saya bacakan. Jadi ceritanya Bapak Ibu sudah tahu semua kan, Abraham ini pergi bersama dengan Ishak, membawa juga kedua bujangnya, mereka berjalan sampai ke sebuah gunung. Di atas gunung itu nanti Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai kurban kepada Tuhan. Dan sebelum naik gunung itu, kedua bujangnya ditinggal di kaki gunung, dan Abraham itu berpamitan kepada bujangnya dengan mengatakan seperti ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ketika Abraham mengatakan, kami akan kembali kepadamu, sebenarnya ini suatu hal yang aneh. Karena kalau Ishak sudah dikorbankan di atas gunung itu, maka yang kembali ke bawah gunung, kembali kepada kedua bujangnya ini, hanya Abraham. Dan kalau hanya Abraham, tentu perkataan yang dipakai bukan kami, tetapi saya, aku. Perhatikan bahwa Abraham tetap memakai kata kami, menunjukkan bahwa Abraham percaya kepada janji Allah. Ingat Bapak Ibu, Abraham saat itu tidak sedang membohongi bujangnya. Ketika Abraham mengatakan kami, dia sungguh-sungguh yakin bahwa dia akan kembali turun gunung itu bersama-sama dengan Ishak, anaknya. Kenapa Abraham berani berkata seperti itu? Karena Abraham ingat akan janji Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak, begitu banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Dan janji Tuhan inilah yang kemudian dipegang oleh Abraham. Jadi meskipun Abraham tidak tahu bagaimana caranya, mari kita bayangkan. Ishak ini adalah anak Abraham dengan Sarai, anak satu-satunya. Anak yang diperoleh di masa tua Abraham, anak pemberian Tuhan. Dan anak ini kemudian dikorbankan di atas gunung atas permintaan Tuhan. Di sisi yang lain, Abraham pernah menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan sangat banyak. Nah, dua hal ini kontradiksi kan? Bagaimana mungkin Abraham bisa punya keturunan yang banyak kalau satu-satunya anak yang dipunyainya sudah dikorbankan di atas gunung? Maka suatu hal yang tidak mungkin kan? Tetapi kita lihat bagaimana iman seorang Abraham. Walaupun hal itu di luar logika, walaupun hal itu tidak masuk akal, Abraham tetap teguh memegang janji Tuhan. Dan dia percaya bahwa janji Tuhan itu tidak akan luput. Tuhan akan tetap memenuhi janjinya. Dan bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Abraham yang tetap teguh memegang janji Tuhan? Bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita, khususnya lagi di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya-tanya, mengapa sih Abraham itu bisa sangat percaya kepada Allah? Mengapa sih Abraham itu mau menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Rahasianya adalah, ternyata Abraham itu punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita baca di dalam kitab suci bahwa Abraham ini sering mendirikan suatu mezbah bagi Tuhan. Ketika dia pergi ke satu tempat, dia dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat itu. Kemudian ketika dia pergi ke tempat yang lain, di sana pun dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Menggambarkan bahwa Abraham punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan kita pun seharusnya seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan? Kita semua sudah tahu caranya. Mungkin kita sering lupa. Berdoa setiap hari itu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Setia melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah cara-cara bagaimana supaya relasi kita dengan Tuhan semakin dekat dan semakin dekat. Menutup permenungan pada malam hari ini, saya akan bacakan dari kitab Yakobus. Yakobus bab 2 ayat 17 dan dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 22. Saya bacakan.
Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Abraham pada malam hari ini, kita banyak belajar. Kita belajar bagaimana sih beriman yang sejati. Kita lihat bagaimana Abraham bukan hanya sekedar percaya kepada Allah saja, tetapi dia juga mau menerima dengan baik segala kehendak Allah. Dan Abraham juga berani mempercayakan dirinya, mempercayakan hidupnya, mempercayakan keadaannya kepada penyelenggaraan Tuhan. Itulah beriman yang sejati. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus hendaknya juga kita sertai dengan kepercayaan kita untuk berani mempercayakan hidup kita, diri kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Dengan cara itu, maka iman kita boleh akan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Dan kita harapkan satu saat kita bisa punya iman seperti Abraham. Tuhan memberkati. Bapak sungguh kami bersyukur atas taburan firman-Mu pada kami hari ini. Ajari terus kami Tuhan untuk melangkah dalam iman kami. Senantiasa untuk terus mendengarkan suara-Mu yang menuntun kami melakukan segala sesuatu. Pimpin kami Tuhan, pimpin hidup kami untuk selalu seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sapaan Rohani BPN setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 21.00 lewat YouTube channel ini. Biarlah setiap roh kita berkobar-kobar saat ini untuk melakukan segala sesuatu yang kita imani di dalam hidup ini.